Bangun bangsa, nation building. Hey guys, welcome back to Black Borneo. Apakah kalian ingat dengan pepatah Bung Karno? Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pada masa sistem pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949. Di Pulau Borneo terdapat negara, yaitu Dayak Besar, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu negara Dayak Besar dan Dayak Kecil. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dahulu sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, Kalimantan pernah memiliki beberapa negara, yang kala itu tujuannya untuk mendirikan negara Kalimantan. Hal ini dimulai ketika Jepang tunduk pada sekutu tahun 1945. Maka Netherlands India Civil Administration, disingkat dengan NICA, mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang. NICA mendesak kaum federal Kalimantan untuk segera mendirikan negara Kalimantan, menyusul negara timur yang telah berdiri. Saat itu, berdasarkan perjanjian Lingkarjati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda tahun 1949, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanyalah meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Maka yang masuk dalam Republik Indonesia Serikat hanyalah Negara Republik Indonesia atau RI di Jakarta, Negara Indonesia Timur di Singaraja, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta Bandung, Negara Jawa Timur di Surabaya, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan. Sedangkan Kalimantan saat itu merupakan Neo-Self-Bestur atau Neo-Self-Governance atau daerah otonom sendiri. Beberapa negara bagian yang ada di Kalimantan adalah Negara Kalimantan Barat, Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Negara Banjar, dan satu-satunya negara bagian yang dicita-citakan sebagai Dayak Homeland adalah Negara Dayak Besar. Pergerakan pembentukan negara Kalimantan dimulai dengan dibentuknya Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946 yang menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947 dengan kepala daerah Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapradja. Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946 dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pegatan, Dewan Pulau Laut, dan Dewan Jantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya, daerah Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa Kalimantan Timur dengan kepala daerah Haji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948. Perjuangan pembentukan negara Dayak Besar tidak lepas dari pergerakan perjuangan Pakat Dayak. Pada waktu pergerakan kemerdekaan Indonesia, Pakat Dayak mengambil arah anti-nasionalis untuk melawan nasionalisme Banjar. Orang Banjar yang telah berperang melawan Belanda selama 40 tahun adalah pendukung kuat terhadap revolusi Indonesia yang mereka anggap sebagai Second World War, sebab mereka bercita-cita mendirikan Indonesia sebagai Islamic State. Sebab itu Pakat Dayak mendukung Belanda melawan Republik Indonesia untuk menghindari pendirian negara agama atau Islamic State. Maka kemudian Belanda melakukan pembagian
yang didukung oleh masyarakat Dayak dengan perjanjian Lingkarjati 1946, yaitu Indonesia dan Belanda setuju untuk mendirikan suatu daerah semi-otonom yang terpisah dari Kalimantan Selatan yang didominasi Banjar. Kemudian, pemimpin Dayak sendiri bisa memimpin negara Dayak yang baru dibentuk. Dan pada pertemuan Lingkarjati kedua tahun 1949, negara Dayak Besar mendapatkan status sebagai Constituent State. Pada tahun 1947 sampai 1950, negara Dayak Besar sempat memiliki bendera yaitu berupa garis horizontal dengan 3 warna yaitu merah, kuning, dan biru. Namun semangat mendirikan negara Kalimantan kemudian pudar akibat kaum Banjar dan Melayu merasa terancam sebab negara Kalimantan dipandang sebagai upaya Dayak merdeka, sehingga hal ini menjadi materi propaganda Republik. Selain melalui gerilya militer, ada juga infiltrasi ideologi. Singkat kata, kampanye para aristokrat dan golongan elit Kalimantan semakin terpecah, sehingga upacara pembersatuan ide ke negara Kalimantan mengalami kemacetan. Akhirnya semua mendukung RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tetapi RIS sendiri kemudian dibubarkan pada tahun 1950. Pada tahun 1947-an akhir, ada utusan Dayak Besar di bawah pimpinan Ketua Muda Krilius Atak datang ke Jakarta dan membuat pernyataan resmi mendukung Republik Indonesia. Akhirnya, konvensi Dayak Besar sebagai negara, apalagi negara Kalimantan itu tidak pernah terrealisir. Namun bukan berarti tidak pernah ada pergolakan ketika status otonomi khusus Kalimantan ditolak oleh Republik Indonesia. Pada masa itu, sempat terjadi pemberontakan dan kerusuhan sporadis. Lambat laun ketika masa Orde Baru, pengaruh Dayak di Kalimantan dikerdilkan. Dan sekian lama tidak diberikan kesempatan orang Dayak untuk memimpin daerahnya sendiri. Kemudian pihak berwenang Indonesia sudah lama menolak untuk mengakui agama asli orang Dayak, yaitu Keharingan, dan diklasifikasikan sebagai etis, yang pada tahun 1965 membawa penganiayaan berat untuk mereka karena mereka diduga menjadi simpatisan komunis. Untuk memuluskan penguasaan atas Kalimantan, maka pada Orde Baru pemerintah mendatangkan sejumlah besar penduduk dari Pulau Jawa dan imigran Madura di Kalimantan, yang di kemudian hari akan menjadi bibit konflik di negara ini, dan kebijakan penebangan hutan yang tidak terkendali menyebabkan deforestasi di tanah Dayak dan memicu sentimen etnonasionalisme di antara orang-orang Dayak.